Pink Garoy. Pink Garoy. DNA Anda telah dipublikasikan di seluruh dunia. Segera kita bisa menemukan informasi semua anak yang lahir dari donasi sperma. Baiklah. Jika mereka ditemukan, bawa mereka semua kembali. Dan Godu, Anda sepakat dengan Nyonya. Surya tidak memiliki anak. Sekarang grup Surya akan go public. Bukankah ini membuat Nyonya Surya tidak senang? Sebulan lalu, di pesta Merayakan perusahaan yang go public. Aku akan memberikan hadiah besar ini. Kepada istriku, Irene. Kami menikah selama 22 tahun. Tapi istriku memilih untuk tidak punya anak, membawa pulang anak kembar 22 tahun. Dia ingin perusahaan yang susah payah kubangun diwariskan kepada anak-anak tidak sah itu. Dalam pernikahan, pengkhianatan yang tak bisa dimaafkan. Pengkhianatan selalu direncanakan sebelumnya. Tuan Garoy, prosedur pesta perayaan perusahaan melantai di bursa. Tolong dicek. Baiklah, terima kasih. Tuan Garoy, Kelang Berlian Merah Muda yang debut oleh Maestro Kilas Dunia. Ini untuk Nyonya Surya Bukan. Perusahaan melantai di bursa, bertepatan dengan ulang tahun pernikahan kami. Saya akan memberikannya pada hari itu. Dia baik dengan Bu Surya. Keberhasilan grup Surya berkat usaha. Tapi dia rela jadi wakil presiden dan menyerahkan posisi presiden kepada Bu Surya. Cintanya bikin iri. Dulu, dia tidak pernah meremehkan aku miskin. Menikah denganku, menemaniku memulai usaha bersama, melewati suka duka, dibandingkan dengan apa yang sudah dia lakukan untukku. Ini bukan apa-apa. Ini kantor presiden, ya? Wah, mewah banget. Tangga. Kalau aku mewarisi grup Surya, aku akan kerja di sini. Bu, saya juga dapat bagian dari grup Surya. Kalau aku punya uang, aku akan beli mal. Dan pakai Chanel beda tiap hari. Bu. Irene. Siapa mereka? Clara, bisa pergi. Mereka adalah anak-anak kandungku. Apa yang kamu bilang? Anak-anak kandungmu? Tunggu. Kamu bilang punya masalah kesehatan dan tidak bisa punya anak, kan? Atau kamu bohong padaku? Sayang. Bruno, hasil laporan medis sudah keluar. Dokter bilang, kesehatanku buruk. Dan aku tidak akan bisa hamil lagi. Sayang, tidak apa-apa kalau tidak punya anak. Di masa depan, kita bisa hidup di dunia kita bersama. Bruno, kamu tidak keberatan kalau kita hidup tanpa anak? Orang yang aku cintai kamu. Orang yang ingin aku habiskan waktu bersama adalah kamu. Punya atau tidak anak tidak penting. Bagi kita. Irene, aku dengan senang hati akan hidup tanpa anak bersamamu selamanya. Tapi aku tidak tahu kalau kau sudah hamil oleh pria lain. Melahirkan anak haram. Bruno, aku tidak berniat menyembunyikan saat itu aku dan Arturo minum banyak dalam acara teman-teman. Dan aku tidak sengaja hamil. Aku sempat berpikir untuk menggugurkan. Arturo memohon padaku. Aku iba melihatnya, makanya aku setuju. Irene. Jangan gugurkan bayi kita, ya? Aku mohon padamu. Tidak akan biarkan Bruno tahu ini. Bayi-bayi harus lenyap. Irene. Lahir dengan oligospermia. Jika digugurkan, tidak akan bisa punya anak lagi. Irene. Mohon tolong aku. Tahu. Aku suka kamu, tapi kita nggak punya masa depan. Tolong, biarkan aku membawa bayi-bayi ini sebagai kenangan. Irene. Mereka dua hidup yang tak berdosa. Denga, jika berjanji untuk melahirkan. Aku akan pergi jauh bersama mereka, dan nggak akan mengganggu hubunganmu sama Bruno.
Tapi aku nggak nyangka kalau proses kelahiran sulit merusak kesehatanku dan membuatku mandul. Kamu percaya padaku, tidak berniat mengkhianatimu. Suka anak-anak? Alfonso dan Amelia adalah anakku, juga anakmu. Kamu masih bilang kamu tidak mengkhianatiku? Irene, sejak kamu dan pria itu mengalami kecelakaan yang diduga. Itu pengkhianatan. Kamu memilih punya anak-anak itu. Kamu memperparah kesalahan, sekarang kamu ingin aku mengakui anak-anak haram ini? Tuan tua, siapa yang kau panggil Bayangkan? Tepat, Ibu. Ibu adalah presiden grup Soria. Lagi pula, kami adalah anak kandungmu. Memalukan, kenapa harus menjelaskan? Bu, lebih baik ke intinya. Langsung ke intinya? Irene, apalagi yang akan kau katakan padaku? Ah, Bu, biar aku saja. Pak Gode, Ibu saya sudah pikirkan, kalian sudah tua dan tidak mampu mengelola perusahaan. Hal yang ideal akan baik jika mereka pensiun awal, sehingga sebelum perusahaan publik bisa menyerahkannya kepada kami, mewarisi dan mengelolanya. Apa? Maksudnya saya serahkan grup Soria. Kalian? Betul. Kami adalah anak kandung ibu kami. Jadi kami punya hak untuk mewarisi. Selain itu, kamu sudah tua dan tidak punya anak sendiri. Kalau bukan ke kami, Siapa lagi? yang harus dilakukan sekarang, menyerahkan jabatanmu dan setengah. Zahamu. Ketika Kamu tua, kami merawatmu. Bagaimana menurutmu? Irene. Apakah kamu berpikir yang sama? Irene. Apakah berpikir sama? Bruno, Alfonso, Amelia benar. Kita Sudah bertahun tanpa anak. Mereka anakku, nama belakangnya Soria. Memberikan perusahaan kepada mereka paling tepat. Kenapa kita tidak punya anak? Apa kau tidak tahu itu lebih baik dariku? Bruno, semua sudah berlalu. Apa gunanya terus kamu sebut-sebut? Kamu janji waktu dulu. Kalau sudah tua, kita tinggalkan perusahaan dan jalan-jalan. Sudah ada penerus, itu bagus. Mereka lulusan universitas ternama di luar negeri. Mereka bantu kelola perusahaan. Mereka anak biologis kita. Kita tahu watak mereka. Serahkan perusahaan ke mereka. Lebih baik daripada ke orang lain. Sayang, lakukan demi, ya? Demi kamu? Irene? Kamu punya gelar presiden grup Soria, tapi sejak kita menikah sampai sekarang, apa kamu pernah kerja sehari saja? Keberhasilan grup Soria masuk bursa saham itu berkat aku. Bekerja tanpa henti. Bahkan sampai mengorbankan kesehatan. Begini caraku meraih kesuksesan. Dan kamu pikir, dengan satu kalimat, aku akan menyerahkan perusahaan ini? Apa menurutmu dua bajingan ini punya hak untuk mewarisi perusahaan ini? Pak Godeu, kamu enggan mengakui kami. Tidak masalah, lagi pula, kami punya ayah kandung. Kami tidak memaksa kamu mengakui. Jadi, mari kita mundur selangkah. Biarkan kami mewarisi aset ibu, selesai. Betul sekali. Ibu kami memiliki setengah dari aset grup Soria. Apapun yang terjadi, kami membutuhkan uang. Lebih baik lebih bermurah hati. Dan biarkan kami mewarisi perusahaan ini. Demi menghormati ibu kami. Kami tidak akan mengusirmu saat kamu tua nanti. Maksudku, aku harus berterima kasih pada kalian? Bruno, keduanya masih muda. Kenapa bicara sarkastik? Aku tahu ini sulit diterima, tapi semua sudah terjadi. Bisakah kau lapang dada? Alfonso dan Amelia bukan anak kandungmu, tapi tak masalah, kan? Kalau kau mencintaiku, kau harus menerimanya. Kalau kau punya anak, aku juga bisa memberi semua saham untuk mereka, tapi tidak punya. Kita tidak bisa menyerahkan grup Soria kepada orang asing, bukan? Kuberi kau waktu. Pikirkan baik. Mereka baru kembali ke negara ini, akan ajak dan belanja sesuatu. Jika kau mengambil keputusan, tanda tanganilah kesepakatan secepat mungkin. Aku dan Irene menikah muda. Dan memulai dari nol. Kami melewati 20 tahun suka dan duka. Kupikir cinta kita tidak ada batasnya. Tapi aku tidak menyangka pernikahan ini penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan sejak awal. Irene,
Grup Soria adalah hasil dari hidupku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu mencurinya dariku. Clara, Tuan Garoy. segera publikasikan informasi DNA global. Ingin menemukan semua anak yang dikandung untuk donasi spermaku. Alfonso, Ami. Kalian hadiah terbaik yang pernah kuterima. Aku mencintai kalian, anak-anakku. Hadiah terbaik? Hari ini ayah anak-anakku kembali. Aku ingat dia suka mawar. Aku menyiapkan 999 mawar untuknya di bandara. Bruno, Irene sudah datang. untukmu, untuk merayakan kencan pertama kita. Irene, laki-laki yang memberikan bunga. Siapa bilang? Laki-laki bisa menerimanya. Bahasa mawar adalah mencintai satu orang seumur. Bruno, aku bersumpah. Dalam hidup aku akan mencintaimu, dan hanya kepadamu aku akan berikan bunga. Irene, sudah lebih dari 20 tahun berlalu, kamu pasti lupa janji itu, kan? Sayang, Arturo baru kembali ke negara ini dan belum terbit. Dengan APA di sini, akan menempatkannya di rumah kita di pinggiran kota. Selesai mengurusnya, Aku kembali menemani. dan soal pemindahan saham, tanda tangani secepat mungkin. Aku cinta kamu. Senior Garoy, informasi DNA Anda dipublikasikan secara global. Segera kita bisa menemukan informasi tentang semua anak yang lahir donasi sperma. Baiklah. Saat ditemukan, bawa mereka kembali. Irene, karena kamu mengkhianati pernikahan ini, jangan salahkan aku karena melakukan tugasku. Sejak Arturo kembali, Irene tidak kembali ke rumah. Aku tahu, dia di rumah pinggiran kota, menemani pria itu dan keluarganya. Aku melihat bagaimana Irene membelikan mobil mewah dan jam tangan mahal untuk Arturo. Bagaimana dia memamerkan di media sosialnya. Setelah 22 tahun penuh naik turun, akhirnya aku bisa memelukmu dengan bebas. Mereka pikir diamku adalah tanda menyerah. Mereka tidak tahu kalau aku sedang menunggu momen yang tepat. Pak Goda, berapa banyak anak ditemukan? Sejauh ini kami telah menemukan 4 anak Anda. Informasi tentang yang lainnya masih dalam verifikasi. Kalau kamu punya anak, aku bisa memberikan sahamku kepada mereka. Tidak punya anak, kita tak bisa menyerahkan grup Soria kepada orang asing. Irene, aku sudah menemukan anak kandungku. Saya harap kamu memenuhinya. Segera konfirmasi informasi dari yang lain. Sebelum grup Soria melantai di bursa, aku harus menemukan mereka semua. Ada hal lain. Bantu menyusun perjanjian. Membagi secara rata semua asetku dan memberikannya kepada anak-anak kandungku untuk diwariskan. Bruno, apa kamu katakan anak-anak kandungmu? Bruno, apa barusan kamu katakan? Anak biologis apa? Tidak ada. Clara, melakukan apa di sini? Aku tahu. Apa Bruno memintamu untuk mengurus transfer saham? Sayang, kamu membiarkan Alfonso dan Amelia mewarisi perusahaan? Iya. Pada perayaan perusahaan mulai melantai di bursa, aku akan mengumumkan. Beritanya. Bagus. Di depan para pemegang saham perusahaan. Ketika mengumumkan bahwa mereka akan mewarisi. Tak seorang bisa keberatan. Sayang, kau mencintaiku lebih dari segalanya. Harus bekerja keras mempersiapkan penawaran umum. Ketika tercapai, nilai perusahaan akan meningkat signifikan. Saat itu, Alfonso dan Amelia lebih mudah mengambil alih kendali. Benar kan, Clara? Nyonya benar. Dengan keluarga, akan lebih mudah. Tahu. Itu darah daging sendiri. Sayang, karena kamu setuju menyerahkan perusahaan ke Alfonso dan Amelia, ada hal lain. Tidak keberatan. Arturo baru kembali ke negara. Kedua anak itu sudah terbiasa tinggal bersamanya. Aku ingin memberikan rumah di pinggiran kota. Senin, Rabu, dan Jumat aku menemani. Selasa, Kamis, dan Sabtu akan. Minggu, putuskan sesuai suasana hatiku. Irene, kamu wanita menikah. Pantas dilakukan,
Sayang, aku ingin menebus kesalahanku. Aku akan menemani mereka. Walaupun aku membuat kesalahan, aku mencintaimu dan berjanji Arturo tidak pernah berhubungan intim denganku. Saat perusahaan Go Public dan saham dipindah ke Alfonso dan Amelia, aku akan memutuskan hubungan dengan mereka. Aku akan menemanimu berkeliling dunia. Bagaimana menurutmu? Sudah malam, akan menemani Alfonso dan kita sepakati begitu. Aku cinta kamu, D. Irene. Apa kamu percaya ini perjanjian transfer saham? Sayang sekali, aku akan mengecewakanmu. Silakan masuk. Tuan Godoy, perjanjian pembagian aset sudah selesai disusun. Silakan periksa. Baiklah, tidak masalah. Lakukan seperti ini. Di perayaan 7 hari lagi, akan memberikan hadiah besar kepada anak-anak saya di depan Irene. Tuan Godoy, Anda telah bekerja lembar beberapa hari berturut-turut. Apa tidak ingin pulang untuk istirahat sebentar? Baiklah. Pulang untuk beristirahat. Kamu pulang lebih awal. Cepat, Zerang, Mayula. Sebentar lagi aku datang. Alfonso, Amelia, berhenti bermain. Saatnya makan malam. Siapa membiarkan mereka masuk? Di mana? Ikan di akuarium? Sayang, kenapa kembali? Irene, apakah membiarkan mereka masuk? Apakah mereka membunuh ikan? Hei, Bung, kenapa teriak begitu? Ini rumah ibuku, juga rumah kita. Di masa depan, semuanya di sini akan jadi milik kita. Kami ambil satu ikanmu, meskipun mengosongkan seluruh rumah. Apa bisa lakukan? Alfonso, jangan bicara seperti itu pada Bruno. Sayang, karena belum pulang beberapa hari, aku pikir ajak mereka makan malam. Makan malam? Tanpa mengatakan apa-apa. Memakan ikan saya? Saya membelinya di lelang. Di luar negeri. Harga $2 juta. Arturo melakukannya tidak sengaja. Anak-anak ingin ikan rebus tapi tidak ada. Saat kusadari, Arturo sudah membunuh ikan itu. Karena mati, jangan buang. Bukan untuk orang asing. Bruno, aku tidak tahu ikan ini mahal atau bernilai. Kalau tahu, aku pasti tidak akan menyentuhnya. Irene harus membayar ganti rugi sepenuhnya. Selain itu, aku ingin mereka keluar dari rumahku sekarang juga. Atau aku panggil polisi. Tua, siapa yang mau kamu usir? Hah? Hanya demi ikan? Kamu gila, aku bilang, cepat atau lambat keberuntunganmu akan jadi milik kami. Ayahku tidak perlu bayar. Kamu mau ancam kami Koba. akan kupatahkan kakimu. Betul. Lebih baik perlakukan ayahku dengan baik. Dia ayahku. Kalau kamu masih pelit seperti ini nanti, jangan salahkan aku kalau aku nggak peduli sama kamu. Alfonso, Amelia, ini salahku. Irene, ada sup di dapur, jangan terlalu matang. Biarkan aku jelaskan ke Bruno. Baiklah. Bruno. Sebenarnya, aku tahu ikan itu mahal dan sangat berharga. Aku melakukannya sengaja. Mau apa kau? Hahaha. Arturo? Kau sudah tua tapi masih pura-pura polos. Apa tidak malu? Kenapa kalau aku pura-pura? Ceritakan ke Irene. Lihat siapa dia percaya, kau atau aku. Bruno. Apa gunanya menikahi yang tercantik? Kamu masih ada di bawah kendaliku, seperti sekarang. Ayah. Bruno, aku tahu aku salah. Seharusnya aku tidak memasak ikanmu. Maafkan aku, ya? Bruno, apa yang sedang kamu lakukan? Bruno, jika ada masalah, hadapi aku. Kenapa kamu menyakiti Arturo? Bruno, aku. Aduh, Arturo, ada apa?
Bruno menumpahkan sup ikan dan membuatku terkena panas. Irene, maafkan dia, ya? Bruno, kamu sudah keterlaluan. Keterlaluan? Percaya semua yang dia bilang? Kamu lihat sendiri. Kalau aku menjatuhkan sup, aku. Kami lihat semua. Kamu menjatuhkan sup ke ayahku kalau dia tidak sempat menghindar. Benar, kamu juga bilang lebih baik kasih sup itu ke anjing daripada kasih ke kami. Bruno, kenapa kamu sekejam dan sepelit itu? Aku kecewa padamu. Arturo, tahan. Aku akan bawa kamu ke rumah sakit sekarang. Irene, karena kamu memilih berpihak pada Arturo. Hubungan suami istri kita berakhir di sini. Pengacara Jurado, siapkan dokumen perceraian. Saya ingin bercerai. Bruno, kamu sudah kembali. Irene sedang menyiapkan sup ayam untukku. Kamu mau juga? Arturo melukai tangan. Butuh perawatan. Itulah kenapa dia akan tinggal di sini beberapa hari. Bruno. Mulai sekarang kita akan tinggal bersama. Semoga kamu bisa melupakan masa lalu dan akur dengan kami. Irene, Bruno nggak suka aku? Lebih baik aku pergi? Jangan pedulikan. Kamu di sini. Lihat aja siapa yang berani ngusir kamu. Bruno, hari ini kamu terlalu keras sama Arturo. Arturo, kenapa denganmu? Aku punya fobia spesifik terhadap lingkungan. Aku sangat takut dengan Guntur. Jadi. Malam ini, bisa temani aku? Takut Guntur? Kenapa nggak bilang, malam ini aku temani kamu? Tapi. Bagaimana kalau Bruno marah? Bruno, aku yang urus. Aku temani dia malam ini. Jangan cemburu, ya. Ngerti? Irene, sekarang, apa yang kamu lakukan bukan urusan aku. Kamu, Bruno, aku cuma ingin Irene menemani aku. Tidak akan terjadi hal yang buruk. Aku datang untuk menjadi bagian keluarga ini, bukan menghancurkannya. Jangan khawatir, kami tidak akan melakukan apa-apa. Jangan pedulikan dia, ayo pergi. Bruno, Kau menjaga Irene dengan baik, dia terlihat sama lebih dari 20 tahun. tanpa perbedaan sedikit pun. Bruno Persson Tider sendirian. Tidak menyenangkan. Besok, grup Soria masuk bursa, hasil kerjamu akan menjadi milik anak-anak. Seorang pria bisa jatuh ke tingkat menyedihkanmu. Bahkan aku merasa kasihan padamu. Bruno, kamu benar-benar badut dari ujung kepala hingga ujung kaki. Hahaha. Tuan Godeu, semua anak sudah ditemukan. Besok mereka akan tiba tepat waktu di pesta perayaan. Akhirnya hari ini tiba. Irene, Arturo. Besok aku akan memastikan kalian dan dua bajingan itu kehilangan segalanya dan tercemar namanya. Grup Soria meluncur ke pasar saham hari ini. Dan sahamnya melonjak, nilainya berlipat. Nyonya Soria dan Tuan Godau, pasangan ini, telah berhasil naik menjadi yang terkaya di kota Rio. Masa depan grup Soria sungguh tanpa batas. Nyonya Soria dan Tuan Godu memulai dari nol. Mereka terkenal tidak memiliki anak. Tidak diketahui siapa yang akan mewarisi kekayaan besar ini. Setahu. Tuan Godau akan mengumumkan sebuah hal besar di pesta ini. Tidak diketahui apakah ini ada hubungannya dengan pewarisnya. Bu Soria dan Pak Godu datang.
Hei, ayah, Amelia, katanya setelah masuk bursa, nilai grup Surya melampaui 1 miliar. Belum pernah melihat uang sebanyak itu. Nah, sekarang kamu sudah lihat. Semua kekayaan ini segera jadi milik kita. Sayang, grup Surya berhasil masuk bursa. Umumkan perusahaannya diwariskan kepada Alfonso dan Amelia. Alfonso, Amelia. Grup Surya adalah hasil kerja keras Pak Godeu. Ketika mewarisi perusahaan ini, kelola dengan serius, kembangkan, dan bawa ke level berikutnya. Jangan khawatir, ayah. Kalau dia beri perusahaan, aku yakin bisa memimpin grup Surya masuk 100 terbaik dunia. Sayang, tunggu apa? Umumkan saja. Iren, kamu begitu tidak sabaran? Wah, aku ingin meninggalkan segalanya untuk hidup bersamamu. Sayang, kamu berjanji keliling dunia bersamaku. Iren, benarkah kamu pikir? Apa yang akan diberikan grup Surya kepada dua bajingan itu? Bruno, maksudmu? Karena kita pernah menikah. Aku beri kamu kesempatan terakhir. Pergilah ke luar negeri segera. Hilang selamanya. Bisa beri kalian $1 juta untuk hidup. Kalau tidak, aku akan memastikan mereka semua tidak punya apa-apa. Bruno, ingin mengirim mereka ke luar negeri? Jangan pikir begitu. Aku tidak akan setuju. Bruno. Kami tidak butuh uangmu. Lagi pula, Alfonso dan Amelia adalah anak biologis Iren. Kamu menawarkan 1 juta, mau mempermalukan Iren? Tepat sekali, Pak Tua. 1 juta? Apa pikir kami pengemis? Iren, harus mengerti. Semua uang saya peroleh. Jika tidak suka, bisa menyumbangkan semuanya. Atau bahkan melakukan tindakan yang melawanmu dan membuat perusahaan bangkrut. Sendiri, tanpa keluarga, tidak peduli. Tapi kalian mungkin akan kehilangan jutaan ini. Bagaimana? Berani menyumbangkan uang kita? Pergilah ke neraka. Alfonso, Ya, Tuan Godau, Tuan Godoy, berani kamu. bagaimana berani menyerang? Bruno, kenapa masih impulsif? Iren mencintaimu, dia hanya membuat kesalahan. Memberiku 2 anak, kamu ingin menyumbangkan uangnya? Kamu ingin dia dan anak-anaknya mengemis? Bruno. Kita sudah menikah lebih dari 20 tahun, tapi kamu begitu kejam. aku kejam? Itu benar? Aku tidak peduli soal uang, tapi jangan donasikan semuanya hingga Alfonso dan Amelia menderita. Mereka anakku, tapi setelah bertahun-tahun menikah, bukankah mereka juga anakmu? Iren, maksudmu, aku seharusnya melupakan luka yang kau sebabkan padaku dan menerima 2 anak ini? Iya. Bruno, zaman apa kamu hidup? Kenapa kamu kuno? Apakah menjadi anak kandung atau hubungan darah itu penting? Kalau kamu benar-benar mencintaiku, terima anakku, serahkan perusahaan kepada mereka. Apakah aku kuno? Iren, beritahu aku, jika aku punya anak dengan yang lain. Apa bersedia menerima dan memperlakukan mereka seperti anak-anak? Apa? Anak-anakmu? Tentu saja, jika punya anak dengan orang lain dan membawa mereka, aku akan memindahkan semua sahamku kepada mereka. Aku tidak pelit egois kamu. Aku egois dan pelit? Aku akan biarkan kau tunjukkan kebesaran hati dan kemurahanmu. Sekretaris Crespo. Apa artinya ini? Artinya apa? Kamu bilang aku punya anak dengan orang lain. Kamu akan pindahkan sahammu ke mereka? Buktikan, tanda tangani. Baiklah, kalau kamu ingin aku membuktikan sikapku dengan cara ini. Siap tanda tangan. Jangan tanda tangan. Bagaimana jika pria tua ini punya anak di luar sana? Tanda tangan berarti kita tidak mendapat. Iren, jangan gegabah. Tindakanmu jaminan terakhir anak-anak. Tenang, Bruno sangat mencinta. Jaga jarak. Menurutku, dia menjaga jarak dari wanita lain. Jadi tidak mungkin dia punya anak. Tanda tangan ini cuma untuk Menunjukkan sikapku. Ini formalitas saja. Tidak mungkin ada arti yang sebenarnya. Perusahaan hanya bisa jadi milik Alfonso dan Amelia.
Sekarang kamu puas? Kenapa tertawa? Kamu yakin karena aku tua, terus bekerja, dan hati tidak sehat, hampir mustahil bagiku untuk punya anak lagi, kan? Tapi perhitunganmu salah. Apa maksudmu? Sekretaris Crespo. Bawa semua anak kandungku ke sini. Baik. Ayah, Ayah, Bruno, siapa mereka? aku tidak menyangka setelah 20 tahun aku bertemu ayah kandungku, apalagi dia adalah pria itu. Yang paling kaya di Rio. Sebelum datang, aku mempersiapkan tesis doktoral untuk Ibu Crespo bilang ayah punya masalah, jadi aku datang. Ibu Crespo menceritakan semua detailnya kepada kami. Hari ini kita datang. Tidak membiarkanmu dihina. Tepat. Betul. Baiklah. Sangat baik. Apa yang sedang terjadi? Kedua presiden dikenal karena tidak punya anak. Pertama, Ibu Soria membawa 2 anak laki-laki mewarisi grup Soria, dan sekarang Tuan Gode membawa 7 anak laki-laki. Ada apa? Aku tidak tahu. Hadirin sekalian, dalam hari membahagiakan ini, saya mengumumkan sesuatu. Ketujuh orang itu adalah anak-anak saya. Selanjutnya, saya akan membagi saham saya bersama dengan saham yang telah dialihkan oleh Irene. Dibagi menjadi 7 bagian yang sama untuk diwarisi oleh ketujuh anak saya. Bruno, kamu gila? Saya tidak setuju dengan ini. Tidak setuju? Dengan hak apa? Dalam kontrak yang baru saja ditandatangani. Semuanya ditetapkan. Apa, mau mengingkarinya? Bruno, Demi mencegah Alfonso dan Amelia mewarisi perusahaan, kamu berusaha dengan menyumbangkan uang. Kepeda Palisai. Aku tidak tahu bagaimana kamu mengundang pemuda ini dan menyebut mereka anak-anakmu. Betul, Bruno, aku menerima kesepakatan yang kutandatangani, tapi syaratnya mereka harus memang anak kandungmu agar sah. Pak Tua, apakah kamu pikir karena mereka memanggilmu ayah, mereka bisa mewarisi grup Soria? Mereka harus memiliki hubungan darah seperti kami. Hanya dengan cara itu hukum bisa. Mengerti? Iya, Pak Godu, Anda tidak mempermalukan diri kalau setiap orang di jalan bisa menjadi anak Anda dan berhak bersaing untuk warisan. Apa gunanya hukum warisan? Siapa bilang mereka tak ada ikatan darah dengan saya? Mereka semua adalah anak kandung saya. Apa Anda begitu putus asa ingin anak, sampai mulai bicara hal yang tidak masuk? Pak Tua, jika ingin punya anak, serahkan perusahaan ke kami cepat. Kalau kami senang, kami akan memanggil Anda ayah biar Anda puas. Cukup, jangan teruskan. Apa Anda pikir saya tidak tahu soal anak Anda? Semua tamu di sini, kalau kamu begini, kita akan malu. Yang akan malu itu cuma kamu dan 2 bajingan ini. Bruno, hentikan. Kamu gila? Tidak mungkin kamu punya anak. Kenapa kamu keras kepala? Karena tidak percaya. Aku akan tunjukkan dengan jelas. Sekretaris Crespo, tunjukkan laporan DNA. Antara anak-anak danku. Baik. Konfirmasi ayah biologis? Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu punya banyak anak di luar nikah? Tapi aku tidak tahu. Aku tidak percaya. Itu bohong. Kamu menipuku. Irene? Setelah lebih dari 20 tahun bersama, kamulah yang paling mengenaliku. Kamu tahu. Aku tidak pernah melakukan hubungan yang tidak pantas. Memiliki selingkuhan, jadi, kamu memanfaatkan aku. Dan kamu paling mengkhianatiku. Mengkhianatimu? Jika tidak percaya, kita bisa panggil agen tes di sini. Dan ulang tes DNA. Bagaimana menurutmu? Apakah ketujuh Anak itu semua kandung. Sekarang, aku serahkan perusahaan kepada 7 anakku untuk diwarisi. Ada masalah? Aku sudah mengerti. NY. Soria bilang tidak mau punya anak. Tapi diam-diam dia sudah punya anak dengan pria lain. Anak-anak itu adalah hasil dari perselingkuhan Nyonya Soria dengan pria lain.
Dia selingkuh dari Godu selama lebih dari 20 tahun. Wahr. Untungnya Pak Godu punya anak sendiri dan rencana mereka gagal. Kalau tidak, Pasangan tidak tahu malu ini pasti akan mengambil semuanya. Bukankah Pak Godu bilang hal yang sama? Kenapa dia punya anak dengan wanita lain? Juga berselingkuh? Bruno. Kamu bilang mereka anak kandung, kan? Ternyata kamu punya banyak anak diam-diam. Berapa kali kamu telah mengkhianati Irene? Irene, meskipun dia bilang mencintaimu, dia juga telah berselingkuh berkali-kali. Kasihan sekali kamu. Bruno, aku mengerti kenapa kamu menolak anakku mewarisi perusahaan. Kamu berselingkuh demi anak-anak tidak sahmu. Aku tidak menyangka. Orang seperti ini. Kamu mengecewakanku. Kamu berselingkuh lebih dulu. Jadi aku tidak mengakui perjanjian transfer yang kutanda tangan. Benar, Pak Tua, kamu berselingkuh saat menikah. Jadi, harus pergi tanpa membawa apapun. Anak-anak harammu ini tidak punya hak untuk mewarisi apapun. Kamu juga tidak punya hak untuk menggunakan uang perusahaan. Tuan Godu, jika kami mewarisi perusahaan, semuanya akan baik. Tapi dengan membuat skandal seperti ini, kamu bukan hanya kehilangan saham, tapi juga kehilangan seluruh martabatmu. Bruno, saya tidak mau buang waktu dengan kamu. Sekarang urus agar dibuatkan perjanjian baru untuk memindahkan saham kita ke Alfonso dan Amelia. Pastikan anak-anak harammu pergi luar negeri. Aku bisa memaafkan selingkuhmu. Kalau tidak, Ketidaksetiaan? Ketidaksetiaan? Irene, kamu pikir semua orang sepertimu, tidak setia dan selingkuh? Pikir semua orang. Sebusuk itu. Seperti kamu. Anda, Bruno, beraninya menuduhku? Aku tidak selingkuh. Dari mana asal anak-anak? Baik, Sekretaris Crespo, beritahu bagaimana mereka dilahirkan. Anak-anakku. Saya tidak melakukan pengkhianatan terhadap pernikahan atau keluarga. Adapun ketujuh anak ini, mereka dikandung melalui donor sperma. APA, donor sperma? Bruno, kamu. Irene, tidak menyangka, kan? Sejak tahun bilang tidak mau anak. Aku mulai mendonorkan sperma. Meski tak bisa mengenali mereka, setidaknya di dunia ini ada anak-anak dengan darahku. Jadi aku tidak akan sendirian. Tak terpikir bahwa kini, saat aku tua, memberikan Kejutan besar. dengan memaksaku mencari mereka lagi. Sumbangan dari Pak Godu sah. Anak-anaknya punya hak mewarisi. Tidak diragukan. Aku tidak menyangka. Orang tua ini begitu licik. Dia sudah bersiap untuk hari ini. Ibu, ini tidak bisa. Kalau 7 bajingan itu mewarisi perusahaan, kami tidak akan mendapatkan apa-apa. Grup Surya sekarang bernilai sekitar 1 miliar. Aku tidak mau kehilangan kekayaan sebanyak itu. Ya, Irene. Harus memikirkan anak-anak kita. Tenang. Grup Surya milik kalian. Aku tidak akan membiarkan orang lain mengambilnya. Bruno, memilih penerus perusahaan. Harus membahasnya. Ibu Surya, apakah Anda punya keberatan lain? Karena memilih penerus itu penting, kita harus mempertimbangkannya hati-hati. Bruno, kamu belum mengenal anak-anak ini. Jika mereka tidak mampu mengelola perusahaan, bukankah grup ini akan hancur di tangan mereka? Aku sudah menyelidikinya teliti. Putra sulung Simon Lara, lulusan dari universitas. Masih muda, tapi sudah jadi penasihat keuangan di perusahaan yang terdaftar di bursa. Putri Yulia Carmona. Doktor termuda di MIT, spesialis manajemen bisnis. Meski belum lulus, sudah mendapat undangan dari Fortune 500. Anak-anak saya yang lain juga luar biasa di bidangnya. Kamu pikir mereka tidak bisa mengelola perusahaan dengan baik? Tapi apa? Irene, saya tahu ini sulit diterima seketika. Tapi sudah berlalu. Tidakkah bisa lebih murah hati? Mereka bukan kandungmu. Kenapa? Ada penerus. Itu hal yang baik. Keduanya lulus dari universitas ternama di luar negeri. Mereka akan membantu. Mereka anak kandungku. Kami tahu sifat mereka dan memberikan perusahaan kepada mereka. Lebih baik dari memberi ke orang asing. Tahu sulit untuk menerimanya. Tapi sudah berlalu. Tidakkah lebih murah hati? Alfonso dan Amelia bukan anak kandungmu. Apa pedulinya? Bruno, kita menikah 20 tahun, tapi kamu menjebakku? Menjebak? Kamu bilang, kalau aku punya anak, kamu akan menerimanya. Apa? Sekarang aku membawa mereka, kamu tidak senang?
Biar aku katakan. Karena kamu tidak pernah membayangkan kalau aku benar-benar punya anak, dan kamu bicara tanpa memikirkan konsekuensinya. Sekarang sikapmu tidak lagi penting. Karena kamu sudah memindahkan semua sahammu kepada anak-anakku. Tidak, Bruno. Kamu tidak bisa melakukan ini. Kuberi kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Sudah kubilang. Aku meninggalkanmu tanpa apa. Aku akan menepati janjiku. Dua orang ini tidak akan mewarisi perusahaan, mereka tidak akan mendapatkan darinya. Berani sekali kamu, orang tua, aku peringatkan, batalkan perjanjian yang ditandatangani ibuku. Dan beri kami separuh dari grup Soria. Kalau tidak, Aku tidak akan membiarkanmu tenang. Aku tidak tahan denganmu. kenapa tidak biarkan ayahku tenang? Kamu pikir kamu siapa? Berani sekali kamu memukulku. Aku akan... Kak, Bajingan. Saudaraku, Bajingan, kamu pukul anak-anakku? Kenapa pukul mereka? Tidak punya adab? aku tidak mau pukul kamu. Tapi sebaiknya kamu minggir. kalau kamu tidak melakukannya, aku akan. Aduh. Berani memukulku, Bruno? Kau diam lihat dia memukul. Kau yang paling pantas dipukul. Aduh. Ayah hampir mengorbankan. Grup Soria. Agar kamu bisa hidup baik. Tapi kamu berkhianat, bahkan ingin memberikan hasil kerja ayahku untuk anak-anakmu yang tidak sah. Tidak tahu berterima kasihnya. Aduh. Apa kalian gila? Diam. Semua gila. Akan panggil polisi untuk menangkap kalian? Karena lebih banyak, kalian menyiksa ayahku. Kami anaknya, melindungi dia tanggung jawab kami. Kami memukulmu karena pantas. Kepa. Apa kalian benar-benar pikir ayahku sendirian? Dan bisa kalian perlakukan seperti itu? HI. Semua saudara-saudaraku ada di sini. Ayo lihat siapa yang berani menyakiti ayah kami. Begini rasanya ketika anak-anakmu membelamu. Bruno, kau bayarkan mereka memukul? Aku akan menuntut mereka. Kalian telah menyebabkan. Cedera fisik, itu pelanggaran hukum. Aku akan menuntut kalian. Bruno, kau. Kau tahu apa itu hukum? Saat kau bersama dengan Irene. Apakah kau tidak memikirkan hukum? Ketika menggunakan dua pria ini. Untuk menguasai hartaku, apakah kamu tidak memikirkan soal itu? Ternyata Tuan Gode memiliki anak adalah sebaliknya, Nyonya Soria. Berselingkuh dan mengkhianati cintanya, tetap ingin anak-anak haramnya mengambil kendali. Benar. Tuan Godo yang memberi dia kehidupan sebagai wanita kaya. Tapi lihat dia sekarang, tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu malu sama sekali. Diam semua. Tahu apa? Aku lagi lemah dan membuat kesalahan yang hampir semua wanita lakukan. Lalu kenapa? Dengan hak apa kalian mengkritik? Irene, sekarang bukan waktunya bahas. Yang penting Alfonso dan Amelia dapat hak waris perusahaan. Pikirkan sesuatu. Aku gak punya saham. Apa yang bisa kulakukan? Mama, kamu bilang orang tua selalu nurut sama kamu? Usir anak-anak itu sekarang, atau ancam cerai. Iya, Bu. Dia lebih memilih menyumbang sperma daripada bersama wanita lain. Itu menunjuk Bahwa dia sangat mencintaimu, gunakan perceraian untuk memaksanya menyerah. Bruno, menyumbang sperma dan punya anak dengan wanita lain, bisa kumaafkan. Tapi kamu harus mengusir mereka sekarang juga. Umumkan resmi perusahaan ini untuk Alfonso dan Amelia. Kalau tidak, aku akan cerai darimu. Cerai? Bruno, karena kamu mencintai ibuku, pasti kamu tidak ingin bercerai darinya. Tapi ini bukan tergantung padamu. Tepat sekali. PAK tua. Bruno. Kalau kamu tidak melakukan apa yang ibu katakan, aku akan membawanya ke luar negeri. Kamu tidak akan pernah melihat seumur hidupmu. Ayah. Sebagai anak-anakmu, kami tidak ingin campur urusan cintamu. Tapi aku harus bilang. Kalau wanita ini tidak baik untukmu. Bercerai saja. Diam. Apa urusannya ini denganmu? Kamu cuma mau warisi grup Soria. Makanya kamu menghasut ibuku dan Pak Godau. Supaya cepat bercerai? Cuma orang gak berguna seperti kalian yang ingin mengambil milik orang lain.
Kami datang untuk membantu ayahku, bukan untuk membagi warisan. Kamu, Ayah, walaupun tidak membesarkan kami, darahmu mengalir di tubuh kami. Keputusan akan mendukungmu dalam kasus ini. Bruno, apa tunggu? Usir bajingan ini dari sini. Apa kamu ingin bercerai dari ibuku? Bruno, apakah kamu masih ragu? Kamu ingin bercerai dariku? Baiklah, Kamu berpikir, perusahaan dan anak-anak penting lebih baik bercerai. Oke, Aku tahu bahwa kamu masih. Apa kamu katakan? aku bilang. Itu akan cocok untukku. Setuju. Kita bercerai. Pak Godau, perjanjian Yang Anda minta buat. silakan periksa. Perjanjian cerai? Kamu, Betul sekali. Saya sedang menunggu dokumen cerai. Kamu tidak percaya. Pikir aku akan tinggalkan bisnisku dan anak-anak. Untuk kamu, kamu ingin bercerai, kan? Baiklah. Tanda tangani. Bruno. Apa ingin bercerai dari aku? Karena mereka tak sah, kamu tinggalkan cinta kita? Bruno, lihatlah. Mereka saling mencintai selama 20, tidak bisa cerai begitu saja, tidak bertanggung jawab. Bu, orang tua ini keras kepala. Dia tidak mau menyerahkan. Sekarang kita harus bagaimana? iya, iya, Kita nggak bisa biarkan Bu benar-benar bercerai, kan? Kalau kita nggak akan bisa, Kenapa enggak? Dia mencintaiku. Dia enggak akan tinggalkan aku. Surat cerai di depan umum hanya pura-pura. Dia yakin aku bakal berani tanda tangan. Dia pakai strategi mundur untuk maju agar aku menyerah. Tapi aku nggak akan lakuin apa yang dia mau. Irene, jangan impulsif. Kita pikirkan solusi lain. Tenang, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Bruno meminta aku untuk menandatangani. Jangan menyesal. Apa? Bruno, lihat. Aku sudah tanda tangan. Aku marah. Kalau kamu tidak minta maaf, aku tidak akan menikah lagi denganmu. Irene? Kamu terlalu memberi diri arti penting. Kenapa begitu yakin? Bahwa aku akan kembali untuk seseorang. Seperti Baiklah, lihat berapa lama kamu bisa bertahan dengan sikap itu. Bruno, lihat dirimu. Hampir berusia 50 tahun. Kesehatanmu hancur, juga kehilangan kesuburan. Kalau menceraikan aku, kamu akan jadi pria bekas. Siapa yang akan mencintaimu selain aku? Benar, Bruno, saat seseorang tua, dia merasa kesepian. Meskipun punya banyak anak, mereka tidak bisa diam sepanjang hari hanya untuk menemanimu. Saat ini, baik punya istri. Pak Godu, kamu dan ibuku menikah lama. Kalian bukan musuh. Tidak perlu mengakhiri seperti ini. Lihat, Mundurla. Dan beri kami tindakan untuk membuat ibu bahagia. Tepat pada titik ini. Wanita dan ayahku tidak ada hubungan lagi, tapi mereka masih memikirkan uangnya. Aku melihat orang tidak tahu malu, tapi tidak ada seburuk kali. Hei, kau, Amelia. Tidak perlu bicara dengan Kita lihat nanti, akhir hidupmu. Bruno, Jaga baik-baik tindakanmu untuk sisa hidupmu. Pak tua, kamu sudah tua, tidak ada yang mau bersamamu. Siapa bilang tidak? Aku bisa menemani Tuan Godeu. Sekretaris Crespo? Kamu? Ken Karoy. Sebelum menjadi sekretaris Anda. Identitas lain, teman junior di universitas. Pertama kali melihat Anda. Sudah lupa, saya akan ingat. Anda kembali dari pekerjaan di luar kampus, dan melewati sebuah gang. Ashley. Anak kecil. Kenapa pulangnya telat? Asrama sudah tutup. Lebih baik. Kita nongkrong minum alkohol bareng. Gimana? Jangan mendekat, atau aku teriak. Teriak? Kamu tahu, nggak ada orang di jalan ini yang berani sama Diego. Benar banget. Lebih baik ikut bersenang-senang dengan kami sebentar. Tolong. Berhenti. Siapa kamu? Mau ikut campur urusanku? Seront.
Pergi kalian. Nona, kamu baik saja, hari malam, di luar bahaya. Cepat kembali. Waktu itu, orang yang terpojok di gang itu adalah kamu. Itu aku. Tidak ada yang tahu betapa pentingnya kehadirannya saat itu bagiku. Aku kembali ke universitas mencari Anda, tapi kabar yang kudapat adalah Anda sudah bersama Irene. Aku tidak bisa mencampuri hubungan lain. Aku hanya bisa menyimpan perasaanku dalam hati. Kemudian aku mulai bekerja di grup Surya. Sebagai sekretaris mereka, itu sudah cukup untuk hidupku. Tidak pernah menyangka bahwa Anda sudah lajang dan bercerai. Ternyata Ada orang yang selalu. Dia menemani. Dan mencintaiku. Diam-diam. Apa yang terjadi sekarang? Sekretaris Trespo jatuh cinta pada Tuan Godao bertahun-tahun? NY, Surya. Yakin bahwa tidak ada yang akan mencintai Tuan Godao selain diri, tapi dia tidak menyangka akan ada seseorang seperti itu. Sekretaris dan Pak Gode cocok bersama. Soal Irene, orang jahat itu. Lebih baik tinggalkan saja. Clara, kamu menggoda suamiku? Cukup. Jangan buat keributan di sini. Bruno, berani membentakku. Apa sedang membela wanita lain? Bruno, sekarang mengerti. Kenapa yakin? Untuk menceraikan Irene. Kamu sudah punya pengganti yang siap. Cinta bertahun-tahun? Kalian sudah ada sesuatu sejak lama. Bruno, ini caramu membalas Irene? Tua. Bukan hanya mengkhianat, kamu membawa selingkuhan di depan ibuku. Tidak tahu malu. Bruno, aku tidak seharusnya percaya pada berani sekali kamu keluar dengan perempuan jalang ini. Bruno, apa kamu tidak punya hati nurani? Kamu berjanji hanya aku yang kamu cintai selamanya. Tapi kamu mengkhianati cinta. Menipuku bersama perempuan jalang. Kamu tidak punya hati. Irene. Tidak tahu malu. Kamu punya anak tidak sah karena itu sebuah kecelakaan. Tidak punya pilihan. Ketika saya dituduh tidak setia tanpa alasan, itu adalah pengkhianatan cinta. Trik yang licik. Begitulah, Bu Irene. Pak Godu dan saya hanya atasan dan karyawan. Dia sudah bercerai, masih lajang. Apakah tidak bisa Mengungkapkan cinta? saya tidak menerima perceraian itu? Jelas di sini. Apa gunanya tidak menerima? Aku tidak peduli apapun terjadi, aku tidak terima. Baik perjanjian cerai maupun transfer saham, aku tidak mengakui apapun. Bruno, Aku tidak peduli hal. hari ini harus memberikan setengah saham kepada Alfonso Am. Kalau tidak, Lalu apa? Kalau tidak, Kami akan membeberkan perselingkuhanmu. Tepat. Kami tidak rugi apa-apa, tapi kamu beda. Kelas atas, peduli reputasi. Hari ini, kalau kamu tidak memberikan setengah hartamu, kami akan ungkap. Mereka akan mengungkapkan apa yang telah. Baiklah, tapi kalian harus mengatakan kebenaran. Jika ada kebohongan, aku akan menuntut kalian karena pencemaran nama baik. Diam kau. Irene? Mulai sekarang. Apapun urusanmu. Kita tidak ada urusan. Aku akan mengambil kembali dana dan aset namamu. Grup Surya berganti nama menjadi Grup Godao. Kamu, bawa anak harammu. Dan lelaki. Itu urusan kalian. Keluarsana. Kenapa kamu usir kami? Kenapa? Tidak tahu. Desa ini milik Tuan Godao. Membiarkan kalian tinggal di sini tanpa biaya. Dan mereka sudah merasa Pergi. Buat apa ngomong mereka? kalau Pak Godao kasih perintah. Biarkan mereka pergi. Semuanya. Penjaga sialan. Mereka penjilat. Nanti aku mewaris grup Surya, aku tak akan memaafkan mereka. Seorang Bajingan tidak sah, tidak lebih. Hidup dalam mimpi konyol kamu? Quasi tahu. Sekarang grup Surya sudah jadi grup Godao, dan tidak ada hubungannya lagi dengan kalian. Pergi sana. Keluar. Ibu, apa yang dilakukan sekarang? Ibu, aku tidak mau jadi pengemis di jalan. Lakukan sesuatu. Alfonso, Amelia tenanglah. Di sini, aku akan jaga kalian baik-baik. Gelang punyaku, beberapa ribu dolar, akan menjualnya. Pertama-tama, aku sewa rumah sementara. Baiklah. Tidak ada daging, bagaimana bisa memakannya? Bu, pulang ke negara ini untuk hidup lebih baik. Dan sebaliknya, tidak mendapatkan saham. Dan tidak tinggal di villa.
Bahkan kita tidak bisa makan. Alfonso. Kenapa kamu bicara begitu ke ibumu? Jangan salahkan Alfonso. Mereka tumbuh dengan kenyamanan. Tidak tahan kehidupan sulit. Bagaimana bisa menyalahkan Alfonso? Semuanya adalah kesalahan Bruno. Kalau dia membiarkan mereka mewarisi perusahaan, tidak akan menderita seperti ini. Bicara tidak ada gunanya. Irene. Kamu dan Bruno sudah bersama lama. Bagaimana bisa berakhir seperti... Jangan carry anak-anak tidak sah, Sarai. Aku rasa dia tidak bisa melepaskanmu. Bagaimana kalau Kamu kembali dan menghiburnya? Apa? Dia yang buat aku marah. Tapi aku yang harus menghibur. Aduh. Ngomong begitu sekarang nggak ada gunanya. Kalau kasih jalan keluar, dia pasti ambil. Dia sangat sayang kamu. Nanti, dia pasti akan baik lagi. Nggak adil kalau Alfonso dan Amelia menderita di sini. Meski kau menolak mereka berdua. Dan tidak memberi warisan. Dengan hartamu, kau bisa memberi mereka 10 juta dolar. Itu bisa dilakukan? Benar, Bu. Sejak kami lahir, kau hampir tidak pernah membuat kami dihina karena dianggap anak haram. Kau ingin, apakah akan memiliki kehidupan yang baik? Tidak seperti Amelia. Kalau tidak, Tanya saja Bruno. Aku tidak ingin terus hidup di tempat ini dan makan tanpa daging. Baiklah. Demi Alfonso dan beri Bruno kesempatan lagi. Selama mau mengalah, aku akan memaafkannya. Sialan. Grup Soria akan menjadi milik kita. Tapi Bruno. Menyambang sperma dan banyak anak haram. Ayah. Menurutku sikap Bruno terhadap ibu tidak terlihat seperti pura-pura. Jika ibu tidak mendapatkan apa-apa, apa yang harus kita lakukan? hey, berhenti. Orang asing dilarang masuk. Menghentikanku? Buka mata kalian dan lihat siapa aku. Aku presiden grup Soria. Hahaha. Presiden grup Soria? Dia sudah pindah ke grup Godau. Sekarang. Tuan Godu presidennya. Betul sekali. Pakai uang Tuan Godau. Dan malah berselingkuh darinya. Perempuan hina sepertimu. Tidak boleh masuk. Sial, penjaga. Kalian menghina aku. Terus, kenapa? Ayo semua. Ini. Adalah mantan presiden nominal perusahaan kami. Perempuan pengkhianat. Hahaha. Irene Soria, Dia selingkuh dengan mantan suaminya, coba sesuatu. Mewarisi semuanya. Gila banget. Benar sekali. Wanita harus dihukum berat. Kenapa? Kamu. Simon dan Yulia punya urusan yang harus diurus, jadi mereka kembali. Aku sudah membagi saham menjadi 7 bagian dan sudah disahkan oleh pengadilan. Hei, Bruno. Berhenti. Pak Godoy. Irene? Apa yang kamu lakukan di sini? Bruno. Hari ini datang. Memberimu kesempatan lagi. Memberiku? Iya. Aku tahu kamu main trik. Mau pakai itu untuk memaksaku menyerah? Baiklah, menang. Terima Alfonso dan Amelia. Keluar perusahaan. Tapi kamu harus berikan masing-masing setidaknya 20 juta dolar. Selain itu, pecat perempuan jalang ini dan 2 orang yang menghina aku. Dengan begitu, aku bisa kembali bersamamu. Setuju? Baik saja. Karena kamu mengambil hartaku. Harus mengganti 2 kali lipat. Irene. Aku baru sadar kalau kamu sebodoh ini. Apa membuatmu berpikir akan kembali padamu? Hah? Kita hidup bersama lebih dari 20 tahun. Dan kamu mencintaiku banyak. Tidak bisa hidup tanpaku. Jika kamu tidak bersamaku, siapa lagi? Bruno, aku berjanji. Jika kamu memberi Alfonso dan Amelia 40 juta dan di masa depan, aku akan mencintaimu. Aku tidak akan mengecewakanmu. Bagaimana menurut? Sekarang kamu pasti puas, kan? Kamu gila. Betapa bodohnya. Bruno. Bruno. Irene, kamu sudah selesai? Bruno. Cukup, kalau berlebihan tidak lucu. Aku sudah mengalah. Aku sarankan kamu berhenti sekarang juga.
Karena sampai sekarang kamu belum melihat kenyataan, aku akan mengatakan ini jelas. Kalau kamu mengalah atau tidak, itu tidak penting. Aku tidak mencintaimu. Tidak mencintaimu lagi. Aku tidak tertarik menikah denganmu. Berikan kesempatan kepada orang lain. Apa yang bilang? Dengarkan. Sejak saat mengkhianatiku, dan diam-diam melahirkan 2 anak itu. Semuanya diputuskan. Kita akan berakhir seperti ini. Entah kamu menyerah atau tidak, sudah tidak penting lagi. Aku tidak mencintaimu. Aku tidak menginginkanmu atau tertarik menikah lagi. Sejak saat mengkhianatiku, melahirkan 2 anak secara diam-diam. Sudah diputuskan bahwa kita akan berakhir seperti ini. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya kamu tidak mencintaiku. Kamu bohong padaku, kan? Kamu memang gak bisa mengalah, kan? Hari ini tetap di sini. Aku gak percaya kamu dan meninggalkanku. Bruno, benarkah kamu bisa sekejam itu? Bruno, aku tahu. Aku sudah tahu. Nggak akan meninggalkanku. Clara. Kenapa kamu demam? Ada obat di rumah? Bruno, Baiklah, tahan sebentar. Aku datang sekarang. benar apa yang dia katakan. Dia sudah tidak mencintaiku lagi. Dan juga tidak menyayangiku. Irene, kembali. Ibu, bagaimana sikap orang tua? Apa dia akan memberi kita uang? Dia tidak akan memberi kita apa-apa lagi. Dia tidak peduli. Meskipun berdiri di depan vilanya seharian. Dia tidak peduli. Bagaimana mungkin? Kenapa kau tinggalkan aku begitu saja? Ibu, apa maksudnya? Apa ibu sedang bilang kalau kita nggak bakal dapat apa-apa darinya? Tidak. Enggak mungkin. Sejak aku dan kakak lahir. Kau jarang mengunjungi kami. Kami dihina karena kau. Kalau kita nggak punya uang, kita diremehkan lagi. Gimana bisa hidup? Kita harus dapat uang itu. Yo. Aku tidak tahu harus berkata apa. Bukan urusanku. Minta ke orang tua itu. Belututla. Lakukan apa yang dia minta. Mendapatkan uangnya. Iya, kamu janjikan kami, aku dan saudaraku akan mewarisi kekayaan besar. Kalau kita tidak dapat uangnya. Masa depan tidak akan memanggilmu, ibu. Kita tidak punya ibu yang gagal seperti itu. Alfonso, Amelia, bagaimana berkata seperti Kenapa tidak? Kamu menikah dengan pria tua. Bertahun-tahun, kamu bercerai tanpa hasil. APA. Kamu tidak punya kemampuan. Dan tidak mau dikritik? Alfonso benar. Semua ini salahmu. Jika kamu tidak menandatangani perjanjian transfer saham dan cerai, kita tidak akan mendapat. Benar sekali, kalau bukan karena kedua perjanjian transfer itu. Kita dapat memperoleh separuh sahamnya. Miliar rupiah, uang untuk seumur hidup. Pada akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena salahmu. Salahku? Alfonso, Amelia, kenapa menyalahkan aku? Itu salahmu. Arturo, kamu. Apa? Bruno mendonorkan sperma berkali di depan hidungmu, dan punya 7 anak, kamu tidak menyadarinya. Selain makan, bersenang. Beli barang mewah, pergi ke klinik kecantikan, apalagi bisa dilakukan. Irene, kamu seorang bodoh sekali. Yang paling bodoh. Dianggap tak berguna. Dan bodoh, semua menyalahkanku. Aku bagaimana? Kenapa tanda tangan perjanjian transfer itu? Kenapa aku tanda tangan perjanjian cerai? Aku lakukan semua itu supaya kalian punya hak waris. Semua menyalahkanku. Apakah hasil ini yang aku inginkan? Aku pernah jadi presiden grup Soria dengan posisi tinggi. Perusahaan publik, asetku lebih dari 500 juta dolar. Dan aku ingin kalian berdua mewarisi perusahaan, kehilangan segalanya. Kalian tahu bagaimana mereka menghina aku? Bilang aku hina. Tak tahu malu, seharusnya mati.
Untuk siapa melakukan semua? Aku menanggung penghinaan, tapi sekarang kalian menyalahkanku. Sudahlah, jangan bicara omong kosong lagi. Aku tidak peduli bagaimana mereka menghina kamu. Tapi, Kami memanggilmu ibu. Dan kamu harus bertanggung jawab atas kami. Apa yang kamu katakan? Alfonso Soria sudah memberimu kekayaan selama lebih dari 20 tahun. Kamu mengatakan begitu, tidak punya hati? diam. Kamu memberi kami uang. Tapi kami, Memanggilmu ibu, kan? Apakah kamu pikir tanpa kekayaan selama 20 tahun kami akan mengenalimu sebagai ibu? Kamu bermimpi. Apa kamu katakan? Tidak. Aku tidak punya uang. Kamu dan Amelia adalah anak-anakku. Bagaimana mungkin kalian tidak mengenaliku? anak-anakmu, diamlah. Hai, ayah, apa kau takut? Sekarang dia tidak berguna, tidak ada nilainya. Apa salahnya? Jika kita mengatakan Benar sekali. Apa kebenarannya? Arturo, maksudmu? Kim Aranya, aku dan saudaraku, bukan anak kandungmu. Amelia, apa kau katakan? Kau dan Alfonso bukan anakku? Bagaimana mungkin? Kau berbohong, benar? Dengan dirimu sekarang, menurutmu aku perlu berbohong? Dengarkan. Anak-anak ayahku. Dan cinta pertamanya. Cinta pertama? Arturo, sedang terjadi apa? Karena kamu tidak punya nilai guna, akan mengatakan yang sebenarnya. Kalian adalah anak-anak cinta pertamaku. Mereka mengenalimu sebagai ibu. Karena dia meninggal muda. Selain itu, ingin memanfaat kamu mewarisi kekayaan grup Soria. Tidak mungkin. Aku ingat punya anak kembar, laki-laki. Bagaimana mereka menjadi anak orang lain? Semuanya terjadi begitu saja. Kamu dan dia hamil anak kembar dariku, laki-laki dan perempuan. Apa pikir? Aku memohon menjaga bayi itu. Kenapa mencintaimu? Tentu tidak. Aku melakukannya karena presiden grup Soria. Begitu saja. Iren, Jangan gugurkan bayi kita, ya? Aku mohon padamu. tidak. Aku tak biarkan Bruno tahu tentang bayi-bayi harus hilang. Irene, Aku lahir dengan oligospermia. kalau menggugurkannya. Tidak bisa punya anak lagi. Irene, Mohon, tolong aku. kamu, menyukaimu. Tahu kita tidak akan punya masa depan. Tapi biarkan bayi-bayi itu sebagai kenangan. Irene, mereka adalah dua nyawa yang tak bersalah. Denga, jika berjanji melahirkan. Aku bersumpah pergi jauh dengan mereka, dan tidak akan pernah mengganggu hubunganmu dengan Bruno. Maksudku, sejak saat itu, kamu merencanakan memanfaatkanku, kan? Bahkan sebelum itu, ingat pertemuan teman sekolah? Sudah khusus untukmu. Tujuannya adalah membuatmu mabuk, berhubungan seks denganmu, lalu membuatmu melahirkan anak-anakku. Hahaha, Begitulah. rencanaku. Bajingan. Kenapa? Kenapa? Aku seseorang yang sangat malas, aku tidak tahan dengan kesulitan berjuang. Jadi, Aku bisa menggunakan cara ini, tidak ada jalan lain, antara teman-teman. Hanya kau dan Bruno yang lebih baik. Perkembangan tidak mengecewakan, grup Soria semakin besar. Dan kau tidak sadar si kembar yang kau rawat bertahun-tahun. Bukanlah anakmu, tapi, disayangkan, aku tidak menyangka. Kau sebodoh itu saat memberikan warisan pada mereka. Usaha lebih dari 20 tahun. saya belaka. Irene, Kamu sampah. Aku sampah? Arturo, kasihan padamu. Aku beri anak-anak supaya punya keturunan. Aku tidak menyangka. Semua itu bagian dari rencanamu. Aku membesarkan anak orang lain lebih dari 20 tahun tanpa hasil. Bahkan demi mereka mendapatkan warisan. Kehilangan cinta. Dan kekayaan. Aku kehilangan segalanya. Aku ini apa? apa? Kamu bodoh, aku akui. Aku mendekatimu karena kekayaan grup Soria. Lalu kamu kenapa? Aku berpura-pura miskin, mengkhianati suamimu. Kamu punya anak dengan pria lain, lalu bercerai dari suamimu. Irene, Jadi seperti ini, karena perbuatanmu. Kamu benar. Untuk apa? Aku lakukan semua ini? Kenapa? Aku jadi seperti ini? Aku. Bruno.
Alfonso, Amelia punya. Kita sudah bertahun-tahun tanpa anak. Anak-anakku memakai nama belakang Soria, memberikan perusahaan kepada mereka paling tepat. Bruno, kalau tidak setuju, hadapi aku. Kenapa kamu kasar pada Arturo? Bruno, Arturo butuh dukungan. Aku temani dia malam ini. Jangan jangan marah. Mengerti? Betapa konyol. Betapa konyol. Baru saja aku menyadari bahwa Bruno adalah orang yang paling penting bagiku. Tapi aku, demi orang dan hal-hal tak berarti, mengkhianatinya dan menyakitinya lagi dan lagi. Apa yang aku lakukan? Aku sangat bodoh. Aku mengakuinya. Aku bodoh. Aku terima kekalahan. Aku hanya ingin tahu sekarang di mana anak-anakku sendiri, si kembar. Anak-anakmu? Baiklah. Aku meninggalkan mereka waktu itu. Apa kau katakan? Kenapa bawa mereka? Meningkatkan risiko menemukannya? Atau pikir, aku mencintaimu. Karena itu aku meninggalkan. Arturo. Bagaimanapun, anak kembar ini juga anak-anakmu. Kenapa kamu begitu kejam? Lalu kenapa? Aku mengakui anak cinta pertamaku. Lainnya tidak. Benar sekali. Ayah dan ibu saya punya cinta sejati. Kamu ini apa? Kalau tidak ada hambatan, anak-anakmu mati lebih dari 20 tahun. Kari mereka sekarang, lebih baik mati sekarang, dan langsung pergi ke neraka. Arturo. Bajingan. Tidak tahu malu. Akan kubunuh kalian. Kamu memukulku? Tentu saja. Bikin keributan, lakukan di luar. Jangan pikir aku seperti Yang memanjakanmu. Iya. Hanya Bruno yang memahami aku tanpa syarat. Dia mencintaiku, menjagaku, tapi karena kebodohanku, aku kehilangannya. Tunggu. Dia mencintaiku, jadi dia tidak akan meninggalkanku. Kalau menyingkirkan ego, meminta maaf serta mengakui kesalahanku, dia akan memaafkanku. Dia memaafkanku. Pasti. Irene? Kenapa kamu masih di sini? Apa maumu, sebenarnya? Bruno. Begini, Tuan Godeu. Kamu kerja lembar butaku semelman, jadi aku buatkan kopi untukmu. Tuan Godoy. Clara. Bruno. Bagaimana kamu membawanya ke rumah? Apa yang dilakukan semalam? Siapa sebaiknya saya ajak ke rumah? Apa hubungannya dia denganmu? Irene? Saya ulangi. Sudah bercerai. Tidak, Bruno. Aku tahu, kamu masih marah. Aku sadar. Konyolnya tindakan sebelumnya. Tapi, Arturo telah menipuku. Alfonso dan Amelia bahkan bukan anak-anakku. Mereka menjebakku. Bruno. Kenapa tidak terkejut? Kamu sudah tahu bukan anak-anakku? Tentu saja. Kamu membawa Asai Kember. Pak Godu meminta menyelidiki semua informasi tentang dirinya mendalam. Pak Godoy. Saya sudah menyelidikinya. 22 tahun lalu, Bu Soria memang berselingkuh dan melahirkan anak kembar, laki-laki dan perempuan. Tapi, tak lama setelah kelahiran kembar, Arturo meninggalkan. Pada saat sama, diam-diam mengatur agar anak kembar dari cinta mengaku sebagai anak-anak Bu Soria, Alfonso, dan Amelia. Baiklah. Saya mengerti. Tuan Godoy. Pakai kita beri tahu. Bu Soria. Jika dia menyadarinya tepat waktu, pernikahannya mungkin bisa diselamatkan. Tidak. Bruno. Kalau tahu, kenapa tidak memberitahuku? Kenapa aku harus memberitahumu? Pasangan tidak setia. Pernikahan penuh pengkhianatan dan kepalsuan. Apa yang pantas diselamatkan? Aku ingin melihat. Kamu mengkhianatiku. Demi para bajingan itu. Aku kamu. Kamu akan merasakan. Perasaan saat mengetahui kebenaran. Rasa sakit tak tertahankan. Aku merasakan rasa sakit ini. Bruno. Sudah mengakui kesalahanku. Hari ini aku datang untuk meminta maaf padamu.
Aku tidak menginginkan dua orang cinta kita. Bruno. Mulai lagi, seperti dulu. Aku bersumpah akan mencintaimu lebih lagi. Seperti dulu? Iya. Seperti dulu. Bruno, apa kau sudah melupakan? Kau mencintaiku begitu dalam. Bruno punya banyak kenangan indah. Meskipun dia dingin padaku, aku percaya, jika bisa mengembalikan kenangan indah itu, Bruno akan kembali. Kamu selalu ingat semua kesukaanku. Irene tidak suka sayap bebek. Saat memasak, bagian sayapnya harus dibuang. Irene tidak suka pakaian gelap. Karena dia merasa membuatnya terlihat lebih tua. Tanggal 26 jam 2 siang, Irene akan keluar negeri. Aku memberitahunya. Lebih awal. Saat aku sakit, kamu di samping tempat tidur, merawatku tanpa tidur. Saat kita terjebak di gunung bersalju, kamu memberikanku sedikit makanan dan air yang tersisa. Aku tahu. Susah tidur. Jadi kamu membuat dupa relaksasi untukku. Irene, akhir-akhir ini kamu tidak tidur nyenyak. Aku pergi menemui dokter. Dia memberiku cara untuk membuat dupa relaksasi. Akan menyiapkannya, supaya merasa lebih baik. Dan perut. Sensitif. Memilih dan mencampurkan obat. Hati-hati. Kamu menyiapkan bubur setiap hari. Jenis obat ini dicampur dalam bubur. Untuk perut. Kamu tahu semua tentangku. Jejak cintamu. Mengisi hidupku selama 25 tahun penuh. Bagaimana bisa meninggalkan cinta ini? Karena itu, kamu pakai pengkhianatan dan tipu daya untuk membalas cintaku. Benar, kan? Tidak begitu. Irene, orang tuamu pilih anak laki-laki, bahkan melarangmu ke universitas. Siapa yang kerja 3 pekerjaan sehari? Memohon, berlutut dan memohon supaya kamu bisa menyelesaikan universitasmu ketika kita menikah. Orang tuamu menuntut dolar. Kalau tidak, mereka menikahkanmu dengan duda penjagal di desa. Siapa yang meminjam uang untuk menyelamatkanmu? Lalu, siapa yang bekerja keras mendirikan perusahaan dan menjadikanmu wanita kaya yang semua orang iri? Siapa yang memberikan uang kepada orang tuamu untuk rumah dan mobil saudaramu? Siapa yang menjadikanmu dermawan bagi keluargamu? Dihormati oleh semua orang? Itu kamu. Kamu lakukan semuanya, Bruno. Aku tahu. Kamu mencintaiku begitu besar. Aku mengecewakanmu. Aku memohon maafmu. Berikan aku kesempatan lagi untuk mengasihani aku. Setuju? Haruskah merasa kasihan padamu? Aku, bertahun-tahun ini, aku bertahan dengan kebohongan dan pengkhianatanmu. Siapa yang merasa kasihan padaku? Bukan begitu, Bruno. Aku jelaskan. Tidak perlu menjelaskan lagi. Antara kita, tidak ada yang perlu dibicarakan. Tolong pergi sekarang. Dan jangan pernah lagi mengganggu hidupku. Clara, apa jadwalku hari ini? Hari ini akhir pekan, jadi hanya urusan ringan. Pak Godeu, saya ingin meminta izin. Ya. Kamu baru pulih. Karena IPO perusahaan, kamu sibuk dan pasti lelah. Kasih setengah bulan cuti. Bukan gitu, Pak Godeu. Aku mau minta cuti untukmu. Untukku? Akhir-akhir ini kamu lebih lelah dari aku. Sekarang ada waktu istirahat. Sudah siapkan jadwal agar kamu bisa bersenang-senang. Kita harus gabungin kerja dan Aku ikuti katamu. Baiklah, mari bersiap-siap dan berselek untuk keluar. Bruno, meski kamu tak mau mendengar, aku tak akan menyerah padamu. Selama aku tetap gigih, aku yakin suatu hari nanti kamu akan kembali. Membawaku ke sini? Teman hiburan. Selama bertahun-tahun, kamu hanya bekerja atau mengurus rumah, pasti tidak punya waktu untuk bersenang-senang. Beberapa hari lagi liburan panjang, dan perusahaan kita sudah berjalan dengan baik. Bagaimana kalau kita pergi berlibur? Bruno, perusahaan masih belum bisa tanpamu.
Tentang liburan, kita bicarakan nanti. Tapi 2 tiket ini tidak boleh terbuang percuma. Mira, aku bersenang-senang dengan teman-teman. Iya, baiklah. Semoga kalian bersenang-senang. Terima kasih, sayang. Dari kantor ke sini jaraknya 1 kilometer, tapi bagiku terasa lebih jauh. Dua dunia yang sangat berbeda. Untungnya, akhirnya aku bebas dari dunia itu yang mengikatku selama hampir setengah hidupku. Pak Aroy, jangan pikirkan yang bikin sedih. Hari ini kita harus bersenang-senang. Dan setelah itu, kita makan banyak. Setuju. Teman-temanku bilang makanan di restoran ini enak banget. Akhirnya, ada yang nemenin aku makan. Coba deh. Gimana? Enak. Iren. Aku baru nyelesain proyek dan dapat komisi. Traktir makan malam. Gimana? Serius? Jadi, boleh aku meminta makan malam? Tentu. Terserah kamu. Baiklah. Halo, ini kue yang kalian pesan. Kue? Aku yang pesan. Letakkan di sini. Hari ini ulang tahunmu? Kita sudah lama kerja bareng, dan aku baru tahu. Pak Gode, kamu lupa, ya? Hari ini kan ulang tahunmu. Sampai aku lupa ulang tahunku sendiri. Tapi kamu ingat? Aku tahu saat aku di universitas. Aku menyelidikinya. Aku tahu kau punya pacar yang sangat kau cintai. Belajar dengan sangat baik. Aku juga tahu kesukaanmu. Dan ulang tahunmu, tahun. Ke bawah. Favoritmu vanilla. Coba. Bruno, hari ini ulang tahunmu? Kenapa tidak bilang? Apa kamu pernah peduli? Iren, hari ini ulang tahunmu. Membelikan gelang. Lihat, meskipun ini bukan emas, aku bersumpah. Bekerja keras. Untuk memberikanmu hidup yang baik. Iren. Ulang tahunmu datang. Villa ini adalah hadiah untukmu. Aku pernah bilang bahwa aku akan membuatmu tinggal di rumah besar. Ya. Bruno selalu ingat ulang tahunku tiap tahun. Kenapa aku tidak pernah ingat ulang tahunnya? Kenapa aku tidak siapkan hadiah ulang tahun? Iren. Mau pergi? Hari ini ulang tahun teman. Sudah nggak waktu, pergi dulu. Jangan tunggu aku makan malam. Tapi hari ini kan ulang tahunku. Bruno. Aku ketemu teman baru, hari ini ulang tahunnya. Mau merayakannya sama dia. Aku nggak pulang malam ini. Bruno. Keponakan bibiku melahirkan hari ini. Mau ke rumah sakit menemani. Setiap ulang tahun Bruno. Dia menemani orang lain. Atau merayakan ulang tahun orang lain. Mengapa tidak pernah merayakan ulang tahun Bruno? Apa aku benar-benar peduli padanya? Terima kasih, Clara. Taman hiburan ini menyenangkan. Kuenya sangat enak. Ulang tahun ini membahagiakan. Apakah kamu sudah bahagia? Punya kejutan lain untukmu. Lagi, Lihat keluar jendela. Kamu suka? aku selalu berpikir semuanya hanya untukku. Kupikir misi hidupku cuma kerja, cari uang, dan mendukung keluarga. Aku nggak pernah mikir kalau aku juga punya hak merayakan ulang tahunku sendiri.
dan hak menikmati hidup. Kamu adalah individu mandiri. Hiduplah sesuai keinginanmu, dan jangan terjebak hal yang menghilangkan kebebasan. Tuan Gadoy, aku lebih suka memanggilmu Bruno. Aku memikirkanmu. Luar biasa, datanglah hari di mana kamu lajang dan bercerai. Aku kehilanganmu. Selama 20 tahun. Kali ini, Aku ingin menebus penyesalan itu. Mari kita bersama. Bruno, jangan bilang iya. Aku mohon. Kamu milikku. Aku tidak terima kamu dengan wanita lain. Irene, aku sudah bilang apa yang harus aku katakan. Kita, di masa depan, jalan masing-masing. Dengan siapa aku bergaul? Tidak ada hubungannya denganmu. Di sini terlalu berisik. Bruno. Bruno. Bruno, aku tahu kau mencintaiku. Kamu sengaja membuatku marah, jadi kamu bilang iya padanya. Maaf, dulu aku selalu mengabaikanmu. Sekarang aku menyadari, kita bersama lama dan banyak kenangan indah. Kamu sudah melupakan semuanya? Sudah cukup, Bu Surya. Apa tidak lihat? Dia tidak mau bicara dengan Anda tentang kenangan indah. Maksud Anda bahwa dia mengingat kesukaan Anda dan memberikan makanan satu-satunya yang dia membuat bubur untuk perut. Atau membuatkan dupa yang menenangkan untuk Anda? Ini bukan kenangan indah. Itu pengorbanan sepihak tanpa mengharapkan imbalan. Dan Anda berhenti berpura-pura mencintainya. Anda hanya menikmati apa yang dia berikan, bukan mencintainya. Jangan bicara kosong. Aku mencintainya. Mencintainya lebih dari kamu. Percayalah. Wanita ini hanya menginginkan uangmu. Dia mencoba memanfaatkanmu untuk naik status. Jangan biarkan dia menipumu. Awas. Clara. 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 Bertahanlah. Akan membawamu ke rumah sakit. Butuh ambulans. Sekarang. Bisakah kamu menerima cintaku? Aku takut bahwa nanti aku tidak punya kesempatan mengatakannya. Aku terima. Aku menerimamu. Jangan bicara. Ambulans segera tiba. Kenapa aku tidak melompat untuk menghentikan mobil itu? Apakah aku tidak mencintai Bruno sebanyak Clara? Irene. Mau keluar? Hari ini ulang tahun teman. Aku pergi sekarang. Jangan tunggu untuk makan malam. Tapi hari ini kan? Ulang tahunku. Irene, aku sudah bilang semua yang perlu. Aku dan kamu ke depan. Jalan masing-masing. Dengan siapa aku bergaul? Bukan urusanmu. Tidak ada hubungannya dengan saya? Kenapa tidak? Kita sudah menikah selama 20 tahun. Kami sudah saling terekam di hati. Bagaimana kita bisa berakhir seperti ini? Kenapa kamu menerima cinta wanita itu? Bisakah kamu menerima cintaku? Aku takut kalau nanti tidak ada kesempatan untuk mendengarnya. Ya, aku terima. Kenapa? Kenapa kamu tidak bisa memberiku kesempatan lagi? Apa? Kamu juga berpikir aku tidak bisa mencintaimu? Tentang kenangan indah, apakah kamu mengacu pada dia yang mengingat semua kesukaanmu, memberimu satu-satunya yang dia miliki? Membuatkan bubur atau dupa menenangkan? Bukan kenangan indah. Itu pengorbanan sepihak, dan tanpa mengharapkan balasan. Dan kamu berhenti berpura-pura cinta tersebut. Kamu terbiasa menikmati yang dia berikan, tidak mencintainya. Ya, aku terbiasa dengan apa yang kamu berikan. Tapi aku juga mencintaimu. Kita sudah bersama begitu lama. Kita bisa tua bersama. Kenapa? Kenapa kita harus berakhir seperti ini? Kenapa? Kenapa?
Iren. Bangun. Aku kembali. Kita akan bersama selamanya. Dan tidak akan pernah berpisah lagi. Bruno. Kembali. Aku sudah sadar akan kesalahanku. Iren. Kamu mengkhianatiku. Bahkan kamu ingin para bajingan itu mewarisi perusahaan dan mengambil semuanya. Sekarang kamu masih mau aku memaafkanmu? Tidak mungkin. Tidak, Bruno. Jangan pergi. Kembali. Jangan tinggalkan aku. Bruno. Bruno. Jangan tinggalkan. Tidak. Jangan tinggalkan aku. Iren. Bruno? Benarkah kamu? Kamu sudah memaafkanku, kan? Kamu tidak akan meninggalkanku. Kenapa kamu minum alkohol banyak? Perutmu sensitif? Aku bantu kamu berdiri. Iya. Bruno, Bruno, Bruno. Bruno, Bruno. Arturo Sanz. Semua ini salahmu. Semua ini salahmu. Kamu membuatku seperti ini. Kamu menghancurkan seluruh hidupku. Aku tidak akan membiarkanmu tenang. Apa kamu lakukan? Tak berguna. Bayar sewa saja tidak bisa. Tapi mau tinggal di sini gratis? Pergi sana. Kamu, Aku apa? Kamu ngomong satu kata lagi. bunuh kamu. Pergi. Dan sekarang, kita sudah kehilangan semua harta. Bahkan kita tidak punya tempat tinggal. Ayah, apakah malam ini? Kita akan tidur di bawah jembatan? Lihat, berita penting. Clara ditabrak mobil saat menyelamatkan Tuan. Untung sopirnya ngerem tepat. Nggak terluka parah. Pak Godoy. Yang istrinya selingkuh, lalu selingkuhan dan anak-anaknya berusaha ngambil hartanya? Bruno Godoy, Presiden Grup Gut. Betul. Itu jadi masa lalu. Tadi malam, Clara nyatain cinta. Pak Godau nggak cuma naikin karirnya ke tingkat lain. Sampai kehidupan pribadinya mulai bangkit lagi. Betapa iri. APA? Zial, kita nggak punya tempat tinggal. Kenapa orang tua sukses cinta dan karir? Kenapa? Aku nggak terima. Kalian ingin balas dendam pada Bruno. Aku bisa bantu kalian. Iren, kamu ngapain di sini? Dulu Presiden Grup Soria. Meskipun nggak banyak berbuat untuk perusahaan. Aku masih tahu beberapa rahasia grup. Kalau aku ungkapkan rahasia ini, saham perusahaan akan jatuh. Saat itu, aku memanfaatkan kekacauan untuk mengalihkan 50 juta dolar. Kenapa kamu memberitahu kami ini? Bukankah kamu mencintai Bruno? Kenapa sekarang bergabung melawannya? Cinta? Aku cuma buat kesalahan kecil. Tapi dia nggak mau maafin aku. Bahkan dia menerima cinta perempuan jalang itu. Aku nggak tahan. Kalau aku nggak memilikinya, aku harus menghancurkannya. Aku nggak akan bantu mereka gratis. Berhasil, Alfonso dan Amelia mengakuiku dan merawatku sampai aku mati. Jika tidak setuju, aku pergi sekarang. Tunggu. Kami hanya sedikit bingung denganmu. Jangan salah paham. Meski tanpa ikatan darah, hubungan ibu dan anak 20 tahun ini tidak bisa diputus. Dengar, sekarang kamu ibu kandung kami. Alfonso, benar? Ya, ibu. Bagaimana kita akan mengungkapkan rahasia-rahasia itu? Bukan tempat untuk membicarakannya. Dengar, aku akan memperbarui sewa rumah.
Nanti aku akan kasih kalian makan enak, lalu kita rencanakan dengan tenang. Alfonso, Amelia, kalian pasti lapar banget, kan? Ayo makan. Arturo, jangan berdiri di situ. Ini, ambil. Irene, kamu baik banget sama kami. Kami semua. Bu, aku sudah kenyang. Sekarang beritahu kami secara jelas apa yang harus kami lakukan untuk mendapatkan 50 juta dari perusahaan si tua itu. Bu, beritahu sekarang. Aku nggak sabar lagi. Tiga orang bodoh. Aku mempermainkan kalian. Dengan bertiga seperti ini, pikir bisa membagi 50 juta? Hahaha. Ibu, jangan bercanda lagi. Apa karena masih kesal sama cara kami memperlakukanmu? Janji di masa depan, kalian bertiga. Hanya pecundang nggak bisa hidup Tanpa aku, dengan hak apa berpikir. Kalau kalian pantas aku permainkan, Maksudmu apa? memulai. Aku tidak pernah melakukan apa-apa untuk perusahaan, mustahil aku tahu rahasianya. Bahkan jika tahu. Apa kalian benar-benar percaya aku akan melawan Bruno? Berani menipu kami? Kenapa? Kalian menghancurkanku. Masih berpikir aku sebaik itu? Wanita tua licik, kau menipu kami. Lihat apa yang akan terjadi padamu, ya? wanita tua, masih menipu kami? Bagaimana bisa sejahat itu? Alfonso, Amelia, kalau tumbuh sebesar ini, hidup nyaman lebih dari 20 tahun, semua karena aku diam-diam memberi kalian uang tanpa diketahui Bruno. Meskipun tanpa hubungan darah, kalian tetap harus bersyukur. Tapi akhirnya, aku membesarkan dua yang tidak tahu terima kasih dan penuh Siapa yang disebut tidak tahu terima kasih? Aku akan membunuhmu. membunuhku. Berdiri tegap dulu. Apa kamu bilang? Aya. Alfonso. Kenapa kamu? Alfonso. Alfonso, apa? Perutku sakit. Alfonso. Aduh, Ayah, perutku sangat sakit. Amelia. Irene, apa yang lakukan? Tentu saja, aku tambahkan sesuatu yang baik ke makanan itu. Arturo, makanan hari ini adalah makan malam terakhir untuk kalian bertiga. Meski dosisnya tidak banyak, itu cukup untuk membunuh kalian. Dasar wanita kejam. Kamu meracuni makanannya? Betapa kejamnya kamu. Aku kejam, Arturo. beraninya kamu mengkritikku? Sejak pertemuan itu, kamu menjebakku. Langkah-langkah sampai berada di posisi seperti sekarang. Siapa yang kejam? Camu. Aku apa? Kamu menghancurkanku. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu? Hari ini hari terakhir bagi kalian bertiga. Kamu gila. Kamu gila. Aku gila karena kamu. Jika bukan karena kamu, aku akan jadi presiden grup Soria, istri Bruno, dan kita bahagia. Selama hidup, kamu yang menghancurkan semuanya. Irene, aku salah. Aku sangat minta maaf. Tolong, aku mohon, panggil ambulans. Aku berjanji, aku pergi ke luar negeri bersama Alphonse dan tidak akan pernah. Aku takkan pernah kembali. Aku mohon padamu. Bukan karena kau menyadari kesalahanmu. Kau akan mati, bukan? Orang seperti dirimu tak pernah berpikir telah berbuat salah. Yah, sudah terlambat untuk apapun. Kau meracuni kami. Kejahatan. Kau akan mati.
sudah menyerahkan diri ke polisi. Saya akan menerima hukuman. Tidak masalah mati atau tidak. Saya hanya ingin kalian mati. Kamu. Sudah selesai. Semuanya sudah berakhir. Clara, kenapa kamu datang? Tulangmu terkilir. Butuh istirahat. Aku bantu kamu. Tidak masalah. Nakal, aku selalu jatuh dan terluka. Luka kecil ini bukan apa-apa. Ayo, duduk dan istirahat sebentar. Nonton TV. Aku akan menyiapkan makanan. Terjadi kasus keracunan di kota kita. Tersangka adalah mantan istri Presiden Bruno dari grup Godau, Irene Soria. Korban adalah teman sekolah lama dengan masa lalu tersembunyi, Arturo Sanz. Berita terbaru, kedua anak Arturo, Amelia dan Alfonso Meninggal keracunan di tempat. Meskipun Arturo mendapat pertolongan cepat, saraf otaknya rusak racun, membuatnya vegetatif. Meskipun Irene menyerahkan diri, kejahatan dan dampaknya tetap berat. Ay dijatuhi hukuman mati. Semua sudah berlalu. Semua sudah berlalu. Kita menikahlah denganku. Sejak muda, dia sudah menunggu sampai sekarang. Kalau pernikahanku dengan Irene tidak berakhir, dia masih akan terus menunggu. Sekarang kita punya kesempatan, aku hanya bisa membalas ketulusan yang dia tunggu bertahun-tahun ini dengan sisa hidupku. Ya, mari pilih hari yang baik dan kita menikah. Akhirnya aku berhasil mendapatkanmu.